Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aprilia, jurusan Syariah semester 2, reguler A. Bab 1A. Pengertian Sosiologi Hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.G.M. Schutz, salah satu tugas sosiologi adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Rodi Hanitijos Mirto, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang. Yang pertama ada studi tentang law in books, dan yang kedua ada studi tentang law in action. B. Ruang lingkup, metode, kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis, sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Dalam praktiknya, kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarah kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama ada berfungsi secara filosofis, yang kedua berfungsi secara sosiologis atau empiris, dan yang ketiga berfungsi secara yuridis. C. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah 2 hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah yaitu Carl von Savigny tahun 1779 sampai 1861 berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu tidak dibuat. Yang kedua, hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Yang ketiga, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Bab 2. Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum.
Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum. Yang pertama ada aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Kedua, ada aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif. Karena itu, tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan hukum. B. Peletak-peletak dasar sosiologi hukum di Eropa. Yang pertama ada Durkheim. Dalam karyanya yang berjudul Division du Travail Social tahun 1983 membahas tentang sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, dan hukum administrasi dan konstitusional. Sanksi yang sifatnya mengekang atau represif adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan dan lain-lain, atau semata-mata pencelaan di muka umum. Kedua ada Duguid, Levy, dan Horiu. Tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Horiu meninggal pada tahun 1930. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid Durkheim, tetapi Horiu lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis dalam orientasinya, sedangkan Levy cenderung kepada subjektivitasnya yang sangat idealistis. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagai kombinasi. Yang pertama ada hukum kerjasama, boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat, atau hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang, trust dan pabrik dewasa ini. Yang ketiga ada Max Weber dan Eugene Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan atau kesempatan dari kelakuan sosial menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Yang keempat ada Owe Holmes. Hakim Holmes adalah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika, yaitu William James. Holmes sudah memberi isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson, yaitu revolusi sosiologi dalam ilmu hukum. Bab ketiga, tokoh-tokoh sosiologi hukum. A. Tokoh dari Eropa Barat. Yang pertama ada Karl Marx tahun 1818 sampai dengan 1883. Yang kedua ada Henry S. Maine
tahun 1882 sampai dengan 1883. Yang ketiga ada Emily Durkheim tahun 1858 sampai dengan 1917. Dan yang keempat ada Max Weber tahun 1864 sampai 1920. B. Tokoh dari Amerika Serikat. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes tahun 1841 sampai dengan 1935. Yang kedua ada Benjamin Nathan Cardozo tahun 1870 sampai dengan 1938. Dan yang ketiga ada Roscoe Pound tahun 1870 sampai dengan 1964. C. Positisme hukum dan masalahnya. Positisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat kebalik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna, ataupun esensi. Positisme bukan berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat ke balik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Bab 4. Mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. A. 3 pilihan cara. Yang pertama ada kajian normatif atau analitis dan dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang mencantumkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. B. Menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positisme dalam hukum. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. C. Pemikiran hukum sosiologis. Terjadi perubahan-perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, profesi hukum, terutama para pengacara. Ruang lingkup kerjanya kini semakin luas. Hal itu karena disebabkan oleh pihak-pihak yang memerlukan pelayanan hukum. Yang kedua, hukum, yang bagi kebanyakan orang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang dan peraturan-peraturan, kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki teknik penelitian, penelaan, dan pemahaman yang luas dan lebih rumit. Bab 5. Struktur sosial dan hukum. A. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah bertujuan untuk mengatur pribadi manusia. Ciri-ciri kaidah hukum. Yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga masyarakat terdapat dalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan menjadi lembaga kemasyarakatan. C. Kelompok sosial dan hukum.
Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zon politikon, di mana dalam hidupnya manusia akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kehidupannya. D. Lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah lower class. Kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class karena lower class memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal penting dalam bermasyarakat. Bab 6. Budaya hukum dan penegakan hukum. A. Budaya hukum. Hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. B. Penegakan hukum. Menurut Sujono Sukamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantakannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai, tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Bab 7. Perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan yang responsif. Yang A. Tatanan hukum pada masa Hindia Belanda, tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang, tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998. D. Menuju tatanan hukum yang responsif. Bab 9. Hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. A. Hukum, kelas, dan kekuasaan. Masalah utama yang diusungnya adalah masalah tentang hubungan antara hukum dan kelas serta hakikat ideologi. Hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum menurut Oliver Goldsmith. Ia merupakan salah seorang penyair abad ke-19. Banyak teori konflik sosiologis yang mengendalikan pada identifikasi yang sama, yang berbunyi sebuah tindakan akan didefinisikan sebagai tindak pidana jika kepentingan kelas penguasa mendefinisikannya demikian. Dan pernyataan yang yudisial pada berbagai zaman membuat pernyataan Marx menyebutkan bahwa jurisprudensi Anda tak lain adalah kehendak dari kelas yang dibuat menjadi hukum bagi semua kelas. B. Hukum dan ideologi. Ideologi adalah sebuah konsep yang luas dalam ruang lingkupnya dan juga lebih spesifik daripada konsep-konsep dalam konsensus kemasyarakatan dari simbol-simbol sosial yang digunakan sebelumnya. Eksistensi dari sebuah ideologi yang meresap dan mengontrol di dalam sebuah masyarakat tidak menjamin konsensus, tetapi hanya sekedar memberi perlawanan di dalam batasan-batasan tertentu. C. Individualisme hukum. Apapun masalah dalam usaha pasukanis untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik dari doktrin hukum di dalam masyarakat barat adalah bahwa ia telah menyorot secara efektif sebuah fitur dari masyarakat-masyarakat ini dan hukum mereka yang telah diberlakukan sebagai suatu yang sentral oleh hampir semua teori sosial terkemuka. Perjalanan individualisme ini berbeda-beda dalam bidang hukum, dan selama 1875 kontrak ketenagakerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang setara secara hukum, sampai dikeluarkannya Conspiracy and Protection of Property Act atau Undang-Undang Konspirasi dalam Perlindungan Properti. Bab 11. Hukum dan politik dalam konflik mewujudkan keadilan. A. Kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan dalam masyarakat tidak berhukum atau hukum rimba. Melarat dan berbudaya rendah pun politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok.
Di dalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama, sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya. Keempat hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa. B. Hukum dan penyelesaian konflik sosial. C. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kegembiraan dan harapan, keprihatinan dan kecemasan, banyak pertemuan untuk saling bertukar pikiran dan berbagai pengalaman mengenai salah satu cita-cita bangsa yang terdapat dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, fairness, demokrasi, kesetaraan, dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam banyak bidang, prinsip-prinsip itu tampaknya makin diabaikan, bahkan ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk oleh politisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak yang mempunyai sumber daya serta berpengaruh di negeri ini. Yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok, kepentingan ekonomi, dan keuntungan finansial bagi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Politik terasa semakin menyengsarakan masyarakat, membuat banyak orang tidak percaya lagi terhadap mereka yang memegang kendali pemerintahan serta dari sumber daya ekonomi, dan terkikis rasa saling percaya di antara warga terhadap semuanya. Keadaan yang memprihatinkan di atas perlu dipandang dan diterima sebagai tantangan untuk terus berjuang dengan penuh harapan, bekerja sama dan solidar membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Dalam membangun masa depan itu perlulah dicari akar-akar masalahnya. Akar yang terdalam ialah iman tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan nyata. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi si penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pergaulan sosial, ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Periode otoritarian yang intens selama 4 dewasa pada masa Orde Lama atau Orla dan Orde Baru Orba telah menghasilkan hukum yang represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran masyarakat, perilaku dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama. Pola represif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara kekerasan. C. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu prasaran dengan tegas menyatakan hancurnya keadaan masyarakat Indonesia, lebih khususnya lagi hancurnya keadaban politik disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul di bidang hukum.